Halo sahabat Semanser, selamat siang. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat semuanya di acara obrolan seputar pendidikan di podcast Semanser. Tempat yang tentunya menjadi ruang bagi kami untuk membahas topik-topik yang menjadi isu hangat seputar dunia pendidikan saat ini, baik itu program-program Kemendikbudristek maupun pengembangan atau inovasi dari warga Semanser. Dan sahabat semuanya, topik kita kali ini adalah Semanser Sekolah Penggerak. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah kehadiran tamu spesial. Beliau adalah Bapak IGD Suparte SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Seririt, yang telah berhasil menghantarkan SMA Negeri 1 Seririt ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Langsung saja saya sapa beliau. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Pak Ada. Ya, bagaimana kabar? Sehat ya? Setungkari, Ya, sehat. baik. Pak Gede, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kemendikbudristek telah meluncurkan program Merdeka Belajar ya, dengan beberapa episode, dan salah satunya adalah episode Sekolah Penggerak. Dan berkat perjuangan dari Pak Gede tentunya, SMA Negeri 1 Seririt akhirnya berhasil ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Nah, mungkin sahabat Semanser ada yang ingin mengetahui lebih jauh lagi, sebenarnya bagaimana proses Semanser ini ditetapkan menjadi sekolah penggerak, Pak Gede? Apakah ada seleksi atau ditetapkan langsung oleh pemerintah? Silakan. Begini, di awal tahun 2021 Kemdikbud jadi mengeluarkan kebijakan program sekolah penggerak. Nah, program sekolah penggerak ini diawali dengan proses seleksi. Untuk di tahun pertama 2021 itu untuk di Bali dikuotakan untuk Kabupaten Buleleng dan Denpasar. Kepala-kepala sekolah yang memenuhi syarat untuk diseleksi, pertama minimal masih punya masa kerja lagi 4 tahun. Kemudian minimal juga masa kerjanya sudah 5 tahun. Jadi itu. Nah, kemudian karena saya sendiri merasa memenuhi syarat, memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi, maka saya pada saat itu mengikuti seleksi. Yang pertama adalah tentunya adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada pengisian EC, kemudian yang ketiga ada tes bakat skolastik. Jadi itu adalah tahap yang pertama. Kemudian ketika sudah dinyatakan lulus, baru masuk ke tahap seleksi berikutnya, yaitu tes wawancara dan simulasi mengajar. Nah, namun sayang pada saat itu saya hanya bisa sampai di tes bakat skolastik. Nah, setelah itu dinyatakan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, begitu. Nah, kemudian di tahun 2022 awal kembali lagi dibuka seleksi calon kepala sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, pada saat itu kuota untuk Provinsi Bali ditambah lagi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Badung dan Klungkung. Nah, di angkatan kedua ini kebetulan saya bisa lanjut ke tahap seleksi yang kedua. Tahap kedua yaitu wawancara dan simulasi mengajar. Dan pada akhirnya saya dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak. Nah, setelah ditetapkan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SK bahwa SMA Negeri 1 Seririt
ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang diseleksi itu adalah kepala sekolahnya, bukan sekolahnya, tapi kepala sekolahnya. Ketika kepala sekolah itu sudah dinyatakan lulus menjadi kepala sekolah penggerak, maka otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Jadi ini melalui tahapan yang panjang, betul Pak Gede ya, ada seleksinya, tidak ditetapkan langsung oleh tidak ditetapkan pemerintah. Jadi melalui proses seleksi. Ya. Baik Pak Gede, setelah SMA Negeri 1 Seririt lolos sekolah penggerak di angkatan kedua. Nah, bagaimana dengan warga sekolah menyambut hal ini? Jadi Pak Gede melihat kesiapan SDM seperti apa kita di sekolah dalam rangka sekolah penggerak ini? Kesiapan terutama warga sekolah menyambut ditetapkannya SMA Negeri 1 Seririt sebagai salah satu sekolah penggerak di angkatan kedua. Nah tentunya saya sendiri pada saat proses seleksi itu sebetulnya sudah ada penyampaian informasi kepada teman-teman, kepada warga sekolah bahwa saya mengikuti proses seleksi. Nah andaikan nanti dinyatakan lulus, maka secara otomatis SMA Negeri 1 Seririt siap menjadi sekolah penggerak gitu. Nah dengan demikian maka rasanya tidak begitu mendadak. Jadi proses itu, jadi artinya teman-teman sudah barangkali sudah ada yang membayangkan bahwa nanti saya mengikuti proses seleksi itu, barangkali teman-teman juga memastikan dan berharap juga saya bisa lulus dari proses seleksi itu, dan pada akhirnya lulus, dan dengan demikian maka ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Nah tentunya kita harus mulai menyiapkan bersama-sama, jadi seluruh warga sekolah menyiapkan untuk mengikuti program sekolah penggerak. Ya. Baik Pak Gede, di luar ada yang berseloroh ganti menteri, ganti program, jadi semacam ada ketakutan jangan-jangan nanti program sekolah penggerak ini beda menteri berbeda lagi. Bagaimana Pak Gede menyikapi? Apakah di Semanser ada riak-riak seperti itu, atau memang semangat semua warga Semanser untuk menyambut hal ini? Begini, sekolah penggerak itu adalah bagian dari atau bentuk dari transformasi sekolah. Jadi tentunya transformasi sekolah itu adalah sebuah keharusan. Jadi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu harus terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya gitu. Nah, program sekolah penggerak adalah sebagai salah satu bentuk transformasi sekolah gitu. Nah tentunya ada beberapa kekhawatiran, barangkali pendapat dari sebagian teman-teman ketika berganti menteri maka akan berganti kebijakan, barangkali termasuk kebijakan program sekolah penggerak. Itu rasanya tidak terlalu salah begitu, karena memang program-program Kemdikbud selama ini kadang-kadang terjadi perubahan itu memang pas ketika ada pergantian menteri begitu. Jadi memang itu sering terjadi begitu. Nah akan tetapi itu adalah barangkali sebuah pendapat begitu yang tidak bisa kita salahkan. Akan tetapi kalau melihat dari antusiasme teman-teman, rasanya sebagian besar teman-teman itu menyambut program sekolah penggerak ini sebagai salah satu upaya kita bagaimana meningkatkan layanan pendidikan, jadi untuk meningkatkan hasil belajar dalam bentuk kognitif, kemudian hasil belajar non kognitif. Baik, Pak Gede, dulu kita mengenal istilah sekolah berstandar internasional gitu ya, RSBI, jadi sempat ada program seperti itu.
Nah, apakah sekolah penggerak ini hampir sama Pak Gede dengan sekolah rujukan, dalam artian nanti ditetapkan menjadi sekolah unggul barangkali begitu, nanti yang sekolah lain bisa merujuk ke sekolah penggerak ini dalam rangka peningkatan kualitas. Apakah demikian maksudnya? Berbeda. Jadi sekarang seiring dengan kebijakan pemerintah, jadi pemerintah itu berusaha menghilangkan kastanisasi pendidikan. Jadi tidak ada sekolah unggul, tidak ada sekolah rujukan, tidak ada sekolah yang bertaraf internasional. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu berkompetisi, jadi memberikan layanan terbaik, tentunya sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing, begitu. Artinya begini, sekolah-sekolah penggerak, jadi yang ditetapkan itu adalah bukan berarti sekolah-sekolah yang unggul atau lebih unggul daripada sekolah yang lain, tidak. Kan kita ketahui sekolah-sekolah itu sekarang ada 4 level, dari level 1 sampai dengan 4. Di antara sekolah-sekolah yang lulus sebagai sekolah penggerak itu belum tentu ada dia di level 4. Ya. Jadi bisa di level 1, bisa di level 2, bisa 3, bisa 4. Harapannya adalah kalau misalnya anggap sekarang kita SMA Negeri 1 Serit ada di level 2 misalnya, maka dengan program sekolah penggerak ini, maka 1 sampai 2 tahun ke depan SMA Negeri 1 Serit itu harus sudah naik level. Jadi dari level 2 ke level 3, bahkan bisa ke level 4 gitu. Jadi artinya adalah bukan berarti sekolah penggerak adalah sekolah yang lebih unggul dari sekolah yang lain, tidak. Tetapi kenapa harus dimulai dari seleksi kepala sekolahnya? Karena program sekolah penggerak itu mulai dari kepala sekolah dan gurunya, gitu. Jadi ketika kepala sekolahnya sudah lolos dari proses seleksi, maka dipandang mampu untuk menggerakkan sekolah dalam rangka atau dalam upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan, sehingga kualitas sekolah, kualitas penyelenggaraan pendidikan itu menjadi lebih baik, bisa meningkat 1 level di atasnya. Baik. Jadi sekolah penggerak ini berbeda dengan sekolah unggulan gitu Pak Gede ya. Jadi RSBI, jadi ya sahabat semester, jadi sekolah penggerak, jadi ini berbeda dengan kastanisasi pendidikan gitu Pak Gede ya, yang dulu barangkali sahabat semester pernah ikuti, jadi mengetahui ada RSBI, sekolah berstandar ataupun bertaraf internasional. Jadi sekarang kita mengenal sekolah penggerak, tetapi ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas Pak Gede ya. Kualitas layanan. Jadi bukan bertujuan untuk membeda-bedakan. Jadi untuk yang statusnya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah Pak Gede, saya lebih tertarik dengan sekolah penggerak ini. Saya dengar di dalam sekolah penggerak itu ada semacam komunitas begitu. Jadi komunitas penggerak atau ada juga guru penggerak. Nah, bagaimana hal itu di Semanser Pak Gede? Apakah sudah ada atau mungkin guru penggerak kita seperti apa nih di Semanser saat ini? Ya. Program sekolah penggerak itu diharapkan, jadi di dalamnya itu harus ada komunitas. Jadi komunitas yang pertama harapannya adalah ada guru penggerak. Dari komunitas guru penggerak. Kemudian sejalan dengan konsep belajar sepanjang hayat, maka guru-guru semua itu harus sudah mengubah paradigmanya. Sekarang kita sebagai pembelajar ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Jadi guru-guru itu sekalipun mereka sudah pendidikannya sudah sarjana, S1, S2, karena pendidikan itu sangat dinamis sekali, jadi berkembang terus, kurikulum berkembang, kurikulum berubah, maka guru-guru harus siap untuk mengikuti itu. Nah kemudian dalam proses perjalanannya bagaimana program sekolah penggerak itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu didukung oleh komunitas guru. Nah salah satunya di sekolah itu dibentuk ada komite pembelajaran. Jadi komite pembelajaran itu adalah guru-guru yang sebetulnya mengajar di kelas 10. Jadi karena di tahun pertama itu
kurikulum merdeka atau pembelajaran dengan paradigma baru itu diterapkan di kelas 10. Kemudian keberadaan guru penggerak ini menjadi sangat penting, karena guru penggerak ini adalah salah satu motor sekolah penggerak begitu. Nah, semakin banyak guru penggerak yang ada di sekolah, maka tentunya motor ini atau gerakan motor ini akan menjadi lebih cepat begitu. Kemudian melalui komunitas ini diharapkan para guru terus mengupdate dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya, baik itu penguasaan IT, model-model pembelajaran, bagaimana melaksanakan assessment, bagaimana melaksanakan tes pra pembelajaran, lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dikembangkan ketika guru di sekolah penggerak itu ada komunitas. Jadi guru itu bergerak di komunitasnya itu. Jadi bisa komunitas MGMP, bisa MGMP di tingkat sekolah, bisa MGMP di tingkat kabupaten. Kemudian kalau kita di SMA Negeri 1 Siririt ada namanya ULB, Unit Layanan Belajar. Unit Layanan Belajar. Dari unit layanan belajar ini sebetulnya dulu dibentuk dalam rangka merespon ketika dulu Gubernur kita Pak Made Makupastike mencanangkan Provinsi Bali pembelajaran di tingkat SMA SMK itu berbasis DIK atau dikenal dengan e-learning. Nah, pada saat itu kita respon dengan membentuk unit layanan belajar. Nah, di unit layanan belajar ini harapannya adalah terjadi proses literasi digital kepada teman-teman guru yang usianya 40 tahun ke atas. Nah, di 2019 itu kondisi guru-guru kita sebagian besar masih 40 tahun ke atas. Artinya dari sisi pemahaman atau pemanfaatan teknologi itu masih kurang sekali begitu. Jadi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang teman-teman yang usianya 40 tahun ke atas sudah sedikit begitu. Jadi kebanyakan sudah guru-guru muda yang rata-rata penguasaan IT-nya itu sudah cukup memadai. Nah, proses literasi digital ini kita harapkan terjadi di ULB ini. Jadi di ULB itu ada struktur organisasinya yang menggerakkan organisasi, yang memfasilitasi teman-teman, mendampingi teman-teman sehingga proses dapat memanfaatkan atau tingkat kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran itu menjadi lebih baik. Terlebih-lebih kemarin ketika pembelajaran daring, maka tentunya pemanfaatan teknologi itu menjadi sangat penting. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah sekolah penggerak itu keberadaan komunitas guru itu menjadi sangat penting. Jadi menjadi sangat penting karena melalui komunitas itulah maka proses perbaikan penyelenggaraan pendidikan itu bisa dimulai dari komunitas-komunitas itu. Jadi dengan membangkitkan, dengan mendayagunakan komunitas-komunitas itu. Bagaimana Pak Gede melihat transformasi barangkali literasi digital yang terjadi di sekolah Pak Gede dengan adanya komunitas-komunitas yang tadi Pak Gede sampaikan? Kita ada ULB, kemudian ada MGMP. Apakah itu sudah efektif gitu Pak Gede dalam rangka untuk transformasi digital ini? Nah, selama ini komunitas khususnya adalah teman-teman guru di ULB. Jadi teman-teman guru di ULB itu hampir semuanya adalah tenaga muda yang kemampuan IT-nya itu sangat memadai. Kemudian di sisi lain ada guru yang kemampuan teknologinya, kemampuan IT-nya kurang. Kemudian mereka juga dari sisi usia relatif umurnya sudah 45 tahun ke atas begitu. Tapi kondisi ini nampaknya, jadi setelah kita upayakan antara guru muda dengan guru yang tua ini berbaur, jadi berbaur, dan itu terjadi. Jadi itu terjadi. Kita tidak pernah dari pihak sekolah mengkotak-kotakan itu, tidak. Gitu. Jadi mereka kita buat contohnya misalnya dalam kepanitiaan yang nanti harus memanfaatkan teknologi,
mereka itu bergabung menjadi satu begitu. Tentunya dalam proses penyelesaian pekerjaan itu mereka saling bantu, jadi saling bantu. Kemudian yang kemampuan IT-nya memadai, mereka siap untuk membantu. Kemudian yang kemampuan IT-nya kurang, mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan, meminta pertolongan ketika memang mereka perlu dibantu. Jadi prinsip kolaborasi itu sangat kuat ya, Pak Gede. Ya. Jadi ternyata selama ini apa yang kita kondisikan jadi sudah berjalan, dan rasanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan menggunakan teknologi itu tidak berjalan. Jadi semua bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi selama ini contohnya adalah pelaksanaan penilaian, misalnya penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester yang dikondisikan oleh sekolah itu berbasis teknologi atau berbasis TIK, itu semua sudah berjalan dengan baik. Jadi mulai dari proses penyusunan soal sampai terakhir diujikan kepada anak-anak dan bapak ibu guru sudah langsung mendapatkan hasilnya. Jadi termasuk pengolahan hasil belajar sampai mereka bisa menginput di e-raport. Jadi itu sudah berjalan. Nah, itu sebagai bukti bahwa antara guru yang muda dengan tua itu yang selama ini sudah jadi menjalin kerjasama yang sangat baik, jadi berkolaborasi, saling mengisi, proses tutorial itu berjalan dengan baik begitu. Barangkali itu proses transformasi digital itu di kita itu berjalan. Terlebih kemarin juga pada saat pandemi, jadi guru-guru tua itu lebih banyak dia perlu bantuan bagaimana melaksanakan pembelajaran daring. Baik, jadi sahabat Semanser, prinsip kolaborasi kemudian harmoni itu yang saya tangkap yang ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, tentunya dalam transformasi di sekolah ini, salah satunya adalah mengenai digital. Nah, tadi Pak Gede menyampaikan selain komunitas berkaitan dengan sekolah penggerak juga ada guru penggerak. Nah, guru penggerak. Nah, bagaimana dengan sekolah Semanser Pak Gede? Berapa sudah ada guru penggerak dan tentunya apa maknanya bagi Semanser? Apakah semakin banyak guru penggerak ini nanti akan menjadi kekuatan bagi Semanser untuk maju ke depan atau seperti apa? Di tahun 2021 kalau kita perhatikan dari rapor pendidikan, pada saat itu kondisi guru penggerak kita masih nol, masih nol. Nah, kemudian di 2021 sudah ada 2 orang yang dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, dan sekarang sedang berproses diklat calon guru penggerak. Barangkali di Desember ini akan segera berakhir. Nah, kemudian di 2022 ini juga ada 5 orang dari teman-teman guru yang sudah dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, yang siap akan mengikuti diklat yang barangkali minggu depan ini sudah akan dimulai diklatnya begitu. Jadi artinya kalau dengan sampai saat ini calon guru penggerak yang on proses yang akan segera mengakhiri proses pelatihannya itu ada 2. Kemudian ada 5 yang akan segera mengikuti proses atau pendidikan dan latihan calon guru penggerak. Berarti sudah ada 7 ya Pak? Ya, sudah ada 7 gitu. Jadi tentunya dengan jumlah yang 7 ini nanti di 2023 itu semua sudah statusnya guru penggerak, maka tentunya harapannya adalah kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Sirih, utamanya adalah layanan pembelajaran itu bisa kita tingkatkan secara signifikan begitu. Jadi karena keberadaan guru penggerak itu tentunya dengan semakin banyak guru penggerak, di samping dia menggerakkan dirinya sendiri juga kita harapkan menggerakkan komunitas di sekitarnya, dari guru di sekitarnya, termasuk nanti menggerakkan guru di sekolah yang lain gitu. Baik, jadi semoga terus meningkatkan begitu harapannya Pak Gede ya, terkait dengan keberadaan guru penggerak ini di
SMA Negeri 1 Seridet. Nah, Pak Gede, barangkali salah satu yang menjadi prinsip ataupun ciri begitu, banyak yang bertanya begitu, apa yang menjadi ciri dari sekolah penggerak ini, Pak Gede? Ada semacam intervensi tidak begitu dari pemerintah sehingga mampu menjawab keraguan apa bedanya dengan sekolah yang lain begitu, dengan sekolah penggerak ini? Apa yang menjadi ciri khasnya, Pak Gede? Silakan. Program sekolah penggerak itu dicirikan dengan ada 5 intervensi. Jadi intervensi yang pertama adalah penguatan SDM sekolah, itu penguatan sumber daya manusia sekolah. Jadi sumber daya manusia sekolah yang dikuatkan, yang dimaksud pertama kepala sekolahnya, kemudian termasuk pengawasnya, kemudian yang ketiga guru-gurunya, termasuk juga tenaga kependidikannya. Jadi ini ada proses yang harus dilalui. Program sekolah penggerak itu sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka guru-gurunya itu harus mengikuti pelatihan komite pembelajaran dulu. Nah, setelah itu harus ada workshop IHT. Kemudian juga harus memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Jadi pertama di fitur pelatihan mandiri. Jadi itu intervensi yang pertama. Nah, intervensi yang kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah bagi sekolah-sekolah penggerak itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi wajib mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak itu adalah pilihan. Jadi mereka bisa mendaftar secara mandiri, apa mereka sebagai pengimplementasi sekolah kurikulum Merdeka atau tidak begitu. Nah, sedangkan untuk sekolah penggerak itu wajib melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu sejalan dengan intervensi yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian intervensi yang ketiga, perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini maksudnya adalah bahwa setiap program yang disusun di sekolah itu basisnya adalah data. Data yang dimaksud adalah data rapor pendidikan, salah satu rapor pendidikan. Maka sebelum sekolah menuangkan programnya dalam program sekolah, baik itu di rencana kerja sekolah, RKT, kemudian RKS yang ada anggarannya, maka sekolah itu wajib melakukan analisis perencanaan berbasis data. Nanti hasilnya itu baru dituangkan atau sebagai dasar dalam menyusun perencanaan sekolah, jadi program sekolah. Itu intervensi yang ketiga. Kemudian intervensi yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini maksudnya adalah sekolah itu harus memanfaatkan platform digital. Jadi contoh yang kita sudah lakukan dari dulu itu kan e-rapor contohnya. Jadi penilaian berbasis DIK, kemudian SIPLAH, kemudian aplikasi-aplikasi lain seperti platform Merdeka Mengajar dan lain sebagainya, yang arahnya ke memanfaatkan teknologi itu. Bagi sekolah penggerak itu harus atau wajib memanfaatkan seluruh platform digital yang ada dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Nah, kemudian yang terakhir ada intervensi dalam bentuk pendampingan konsultatif dan pendampingan asimetris. Jadi baik itu dilakukan pendampingan itu kepada dinas pendidikan, kemudian kalau sekarang di Bali itu ada namanya Balai Guru Penggerak, kemudian ada juga pendampingan itu langsung dilakukan ke sekolah-sekolah. Jadi yang pendampingan yang dilakukan di sekolah itu dilakukan oleh fasilitator, ada pelatih ahli, termasuk juga dari pengawas satuan pendidikan. Jadi ada 5 intervensi oleh Kemdikbud terhadap sekolah. Jadi itulah yang mencirikan antara sekolah bukan penggerak dengan sekolah penggerak. Baik. Itu.
Kalau sekolah yang bukan sekolah penggerak, intervensi itu tidak ada. Nah, mereka bisa saja melaksanakan 5 intervensi itu, tetapi atas inisiatif sendiri. Jadi dilakukan secara mandiri begitu. Kalau kita memang keharusan, jadi memang dirancang oleh Kemdikbud, intervensi itu diperuntukkan bagi sekolah-sekolah penggerak. Ya. Dari 5 intervensi yang ada Pak Gede, bagaimana dengan pembiayaannya? Karena kan tentu kita ketahui bahwa tadi Pak Gede menyampaikan digitalisasi sekolah, tentu itu pastinya membutuhkan biaya. Nah, apakah itu diambil dari dana BOS gitu misalnya, atau mungkin ada dana lain yang bersumber dari pemerintah Pak Gede? Untuk intervensi ini, bagi sekolah-sekolah penggerak itu diberikan BOS kinerja. Jadi di samping mendapat BOS reguler juga mendapat BOS kinerja. Jadi BOS kinerja ini dikhususkan untuk membiayai intervensi itu. Jadi khusus Pak? Ya, jadi khusus. Kita kalau tidak salah besarannya 155 juta per tahun. Di tahun pertama ini 155 juta. Peruntukannya adalah untuk melaksanakan intervensi itu. Jadi mulai dari HIHT, pembelajaran dengan paradigma baru, buku-buku kurikulum merdeka, kemudian pembiayaan P5, termasuk yang lain digitalisasi sekolah, termasuk juga kita akan memberikan paket data kepada anak kelas 10 nanti pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester misalnya, gitu. Jadi itu adalah pembiayaan tambahan oleh Kemdikbud yang diberikan dalam bentuk BOS kinerja. Tentunya pembiayaan-pembiayaan lain yang terkait dengan itu juga bisa menggunakan BOS kinerja. Dan bisa juga menggunakan BOS reguler. Gitu. Jadi yang sudah kita terima. Baik, ya. Sahabat Semanser, jadi tentunya semakin lebih mendalam bahwa sekolah penggerak itu ada intervensi ya Pak Gede ya dari pemerintah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede bahwa ada 5 intervensi dan hal itu sudah dilakukan di Semanser selama ini. Bisa diceritakan sedikit Pak Gede salah satu bentuk yang sudah dilakukan barangkali, misalnya dalam hal digitalisasi sekolah, atau mungkin apa yang barangkali menjadi best practice begitu misalnya, atau hal pembeda yang Pak Gede rasa sudah dilakukan di Semanser ini. Kalau kita di 5 intervensi itu, kalau contohnya misalnya di digitalisasi sekolah misalnya, digitalisasi sekolah itu kan bagaimana sekolah dapat memanfaatkan platform digital. Gitu. Kemudian juga sebagian juga kita mengembangkan perpustakaan digital. Jadi kita sudah perpustakaan digital. Perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital itu adalah sebagai salah satu bentuk digitalisasi sekolah juga. Kita kembangkan itu kemarin tahun 2021 SMA Negeri 1 Seririt mencanangkan atau meluncurkan perpustakaan digital di Widya Mandala gitu. Di tahun kedua ini, di tahun 2022 ini, karena kita juga ada BOS kinerja, maka BOS reguler itu kita juga tetap juga arahkan untuk memperbanyak koleksi buku digital. Termasuk juga di perpustakaan kita mengembangkan aplikasi terkait dengan pengadministrasian buku. Nah, astungkare dari proses yang kita yang kita upayakan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan perpustakaan, kualitas penyelenggaraan perpustakaan, kita kemarin karena mengikuti akreditasi perpustakaan, jadi astungkare sekolah kita bisa meraih akreditasi A. Baik. Jadi akreditasi A adalah akreditasi dengan nilai tertinggi pengelolaan
perpustakaan yang berlaku selama 5 tahun gitu. Yang rasanya tidak banyak atau belum banyak sekolah yang bisa meraih nilai A gitu. Nah itu sebagai salah satu bentuk keberhasilan kita dalam mewujudkan digitalisasi sekolah, utamanya di perpustakaan. Kemudian bentuk-bentuk digitalisasi yang lain itu masih banyak di sekolah. Contohnya kita di P5, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga banyak yang yang menggunakan teknologi begitu. Contohnya seperti podcast. Jadi podcast Manser ini adalah sebagai salah satu topik dari P5. Dari topik dari P5. Kemudian ada juga robotika, desain grafis, kemudian fotografi gitu. Jadi itu semua memerlukan sentuhan teknologi gitu. Jadi tentunya teknologi itu kan bagian dari digitalisasi digital sekolah gitu. Jadi itu. Nah pembiayaannya itu juga bos kinerja sebagian juga kita arahkan ke situ. Gitu. Jadi kita arahkan ke proyek-proyek itu. Gitu. Ya baik. Jadi sahabat Semanser, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak hal ya, beberapa ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa dalam proyek, kemudian dalam perpustakaan ya Pak Gede ya, yang tentunya juga berkat sentuhan digital, perpustakaan Widya Mandala akhirnya berhasil meraih akreditasi A ya. Selamat ya Pak Gede ya. Pak Gede, tentunya dari tadi kita sudah berbicara mengenai program ataupun sekolah penggerak ini, yang seperti kita ketahui bersama bahwa apapun suatu program, kalau tidak ada pengawasan gitu ya, atau mungkin tidak ada pendampingan, saya kira juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana selama ini bentuk pendampingan atau barangkali bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah penggerak, khususnya kita di Semanser ini? Pengawasan, bagaimana kita ingin memastikan bahwa program sekolah penggerak ini berjalan. Kalau kita di sekolah kegiatan P5, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau kegiatan pembelajaran di kelas itu pasti dilakukan supervisi kelas, jadi oleh kepala sekolah, dan itu sudah sering dilakukan, termasuk pembinaan dari pengawas sekolah gitu. Kemudian dalam kegiatan P5 juga kita upayakan untuk selalu memantau kegiatan, memastikan kegiatan itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di modul proyeknya gitu. Kemudian juga dalam proses pemahaman kurikulum Merdeka ini, guru-guru rasanya tidak cukup hanya mengikuti HT, workshop gitu. Maka guru-guru diarahkan untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, terutama di pelatihan mandiri. Dan khusus untuk pendampingan pemanfaatan ini kita lakukan setiap minggu. Jadi langsung dipandu oleh kepala sekolah, kemudian teman-teman guru juga, teman-teman guru khususnya yang di ULB, untuk memberikan pendampingan dalam rangka menuntaskan pelatihan mandiri itu. Jadi modul-modul pelatihan mandiri itu kita harapkan nanti di pertengahan semester 2 ini sudah tuntas. Jadi 7 modul itu tuntas begitu. Nah, dengan tuntasnya modul itu diharapkan guru-guru itu sudah punya pemahaman yang cukup bagaimana apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti direncanakan, bagaimana membelajarkan anak, bagaimana melakukan assessment dan lain sebagainya. Diharapkan sudah memadai pengetahuannya, sehingga implementasi kurikulum Merdeka itu bisa berjalan lebih baik. Baik, jadi pengawasan itu dari Pak Gede sendiri ke
guru-guru. Kemudian dari pemerintah juga ada ya, ke sekolah gitu ya. Kalau dari pemerintah itu bentuknya adalah pendampingan. Pendampingan itu seperti yang kemarin dilakukan itu namanya PMO, di program manajemen office gitu. Bagaimana sekolah itu telah melakukan upaya khususnya mengimplementasikan kurikulum merdeka, kemudian melaksanakan intervensi, jadi 5 intervensi sekolah penggerak itu. Gitu. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru seperti yang sering saya tegaskan, jadi untuk melakukan refleksi setiap kali melaksanakan pembelajaran. Baik. Jadi refleksi ini tentunya akan menjadi catatan tersendiri, pertama sebagai dasar dalam pembinaan, kemudian dasar untuk melakukan proses tindak lanjut. Jadi apa yang mesti harus mereka tingkatkan, apa yang mesti harus dilakukan untuk bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, ya, sedikit Pak Gede. Selama ini sudah berjalan sekolah penggerak di Semanser, apa catatan atau barangkali tanggapan dari Pak Gede sedikit terkait dengan pelaksanaan sekolah penggerak ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi Pak Gede atau bagaimana? Yang pertama, untuk pembelajaran, jadi pembelajaran dengan paradigma baru, dari hasil supervisi yang saya lakukan di beberapa teman, khususnya yang mengajar di kelas 10, ciri dari implementasi kurikulum merdeka itu kan satu, pembelajaran berpusat pada siswa. Itu rata-rata guru yang di supervisi itu rata-rata sudah seperti itu. Jadi artinya pembelajaran itu tidak didominasi oleh guru ya. Jadi sudah lebih banyak keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu sudah lebih banyak begitu. Dari awal membuka pelajaran sampai dengan mengakhiri pembelajaran itu sudah nyata terlihat begitu. Kemudian juga teman-teman guru juga sudah banyak yang walaupun belum semua barangkali melaksanakan tes pra pembelajaran atau tes diagnostik gitu. Tes diagnostik ini menjadi sangat penting karena melalui tes itulah maka pembelajaran sesungguhnya baru bisa dimulai begitu. Karena dari hasil tes diagnostik itu kita tahu kebutuhan belajar anak itu seperti apa gitu. Terlebih kita dari hasil tes itu bisa kita merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan roh dari kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, jadi pembelajaran yang mengakomodir perbedaan perkembangan anak. Gitu. Ya, baik. Terakhir Pak Gede, harapan atau mimpi Pak Gede untuk Semanser dan juga program sekolah penggerak ini. Jadi kita punya target, jadi di akhir tahun pelajaran ini, jadi sekarang kan tahun semester pertama tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di akhir tahun pelajaran 2022-2023 kita harapkan guru-guru terutama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu mereka sudah punya hasil evaluasi yang menyeluruh. Jadi setiap guru masing-masing begitu apa yang dilakukan selama ini dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu mana yang mestinya tidak dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Itu nanti kita harapkan semua guru itu punya catatan itu sebagai bentuk catatan refleksi. Kemudian kegiatan P5 yang selama ini kita merancang P5 itu untuk di kelas 10 kita sepakat untuk kegiatan P5 itu sepakat dengan 3
apa namanya 12 topik dalam 3 tema. 3 tema, karena ada 7 tema itu, yang 3 tema itu diselesaikan di kelas 10 gitu. Yang 3 tema itu dibagi menjadi beberapa topik. Nah, harapannya adalah dengan 12 topik yang kita siapkan, anak-anak itu bisa lebih apa namanya, ada pilihan. Jadi ada variasi pilihan, sehingga dengan mereka menentukan pilihannya sendiri, antusiasme mereka untuk mengikuti P5 itu kita harapkan lebih begitu. Dan terbukti pelaksanaan proyek selama ini yang sekarang sudah berakhir 4 bulan, ada yang sudah menghasilkan produk. Kemudian contohnya podcast ini juga sudah pernah live, sudah tampil di YouTube. Kemudian proyek-proyek yang lain seperti hidroponik itu juga sudah pernah panen, dan panennya termasuk apa namanya luar biasa, jadi hasilnya bagus begitu. Kemudian kalau kita lihat tari, misalnya tari itu anak-anak sudah proyek tarinya itu menyelesaikan sampai tuntas, jadi sudah bisa menarikan, termasuk tabuh juga begitu. Nah, harapannya adalah nanti di semester kedua, di periode kedua dan periode ketiga itu kita harapannya lebih meningkat lagi, karena Bapak Ibu guru itu sudah punya pengalaman memfasilitasi gitu. Jadi pelaksanaan P5 itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi ke depan itu dulu target di tahun pertama ini begitu. Sambil kita apa namanya berusaha untuk bagaimana kegiatan selama ini kita inventaris dengan baik, kemudian kita sebagai bahan untuk merancang nanti kegiatan berikutnya. Barangkali di tahun kedua nanti model perancangan proyek itu mungkin kita agak berbeda begitu, karena kita memikirkan kemampuan guru dalam fasilitasi itu. Jadi mungkin tidak sama persis dengan apa yang kita lakukan di tahun pertama ini. Jadi nanti sedang kita siapkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan pembagian proyeknya, kemudian anak-anak terbagi menjadi kelas-kelas proyek, mereka bisa mengikuti proyek itu dengan baik. Baik, luar biasa Pak Gede. Dan sahabat Semanser, demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Pak Gede Suparte. Dan saya yakin dari apa yang tadi saya tanyakan itu sudah mewakili beberapa pertanyaan sahabat semuanya, dan semoga apa yang tadi kami perbincangkan tentunya dapat menambah wawasan sahabat Semanser semuanya terkait dengan keberadaan program sekolah penggerak, kemudian pengembangan ataupun inovasi yang sudah dilakukan oleh Semanser. Dan Pak Gede, terima kasih atas kehadirannya di studio dan waktunya tentunya. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Dan sahabat Semanser, obrolan seputar pendidikan pada hari ini kami akhiri dengan selamat siang dan terima kasih.